warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan bahas di bab-bab yang awal, yaitu mengenai pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Kenapa kok pohon? Kita simak di slide yang berikutnya. Bentuk pohon kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah dinasti tertentu. Mungkin di sini kalian sudah memiliki sebuah gambaran, kayak gitu ya. Kita lanjut. Jika diperhatikan, skema dari silsilah itu akan menyerupai pohon yang terbalik. Pohon tapi yang terbalik. Mungkin kalian sudah memiliki bayangan seperti apa. Kata sajaratun kemudian digunakan dalam bahasa Melayu dengan penyebutan berubah menjadi sajarah, gitu ya. Kemudian serta dalam bahasa Indonesia menyebutnya menjadi sejarah, yang artinya silsilah atau keturunan. Mengapa seperti pohon? Kita simak 3 gambar berikut ini. Saya analogikan dengan gambar. Coba perhatikan gambar yang pertama. Seperti itu. Gambar yang kedua, seperti itu. Ini ilustrasi asal kata sejarah sebagai bentuk penggambaran silsilah keturunan. Masih belum paham? Kita bahas di gambar yang ketiga. Nah, ini mungkin kalian sudah memiliki gambaran. Kenapa kok sejarah itu diartikan sebagai pohon? Kita bisa lihat silsilah raja di gambar yang ketiga ini. Jadi, ketika raja kemudian menikah dengan ratu, kemudian memiliki anak memiliki anak, kemudian anaknya memiliki anak lagi dan sebagainya. Nah, ketika digambarkan itu akan seperti pohon yang terbalik, seperti gambar yang ketiga. Semoga kalian paham dengan ketiga analogi gambar yang saya berikan ini. Kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita bahas definisi sejarah dari para tokoh. Yang pertama, tokohnya adalah Herodotus. Kita simak. Herodotus ini yaitu filsuf dan sejarawan pertama yang ada di Yunani, yang juga disebut dengan Bapak Sejarah. Herodotus yang dikenal sebagai Bapak Sejarah mengatakan bahwa sejarah adalah suatu kajian yang menjabarkan suatu perputaran antara keterkaitan tokoh, waktu, perilaku, dan dapat memunculkan sebuah peradaban. Jadi intinya atau kata kuncinya menurut Herodotus ini di sini adalah keterkaitan tokoh. Kenapa kok tokoh? Jadi ketika ada tokoh atau raja yang berpengaruh di zamannya, itu akan merubah pola perilaku dari masyarakatnya. Jadi kayak seolah-olah mengikuti raja. Nah, disitulah akan memunculkan peradaban sesuai dengan apa yang dilakukan sang tokoh tersebut. Semoga paham. Kita lanjut. Yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengartikan bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradaban dengan proses yang nyata. Mungkin di sini definisinya udah sangat jelas. Kita lanjut lagi ya. Yang selanjutnya adalah Collingwood. Menurut tokoh ini mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang dilakukan pada masa lalu. Jadi lebih kayak penelitian dan sebagainya. Selanjutnya adalah Sartono Kartodirjo. Ada 2 pemikiran dari beliau. Yang pertama, sejarah objektif dan sejarah subjektif. Kita bahas dulu yang pertama, sejarah objektif, yaitu sejarah yang hakikatnya merujuk pada sejarah itu sendiri. Di sini, sejarah secara objektif itu membahas sejarah yang sebenar-benarnya. Sejarah secara subjektif, yaitu sejarah yang telah dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan atau sang penulisnya. Jadi di sini masih berkaitan dengan pikiran sang penulisnya. Nggak sama kayak yang objektif tadi. Kalau yang objektif itu benar-benar yaitu yang ditulis apa adanya. Tapi kalau secara subjektif itu sudah dipengaruhi oleh emosi sang penulisnya. Misalnya saya contohkan, sang penulis itu menuliskan biografi tokoh A, dan sang penulis itu kontra dengan tokoh A. Pasti dalam tulisannya itu pasti dijelek-jelekan tokoh A. Kita balik juga, ketika sang penulis itu adalah pro dengan tokoh A,
pasti tulisannya itu dibagus-baguskan. Nah, itu yang disebut dengan subjektif. Maka dari itu, biar kalian tidak terjerumus dari tulisan-tulisan yang ada, kalian harus membaca dari beberapa sumber. Jangan hanya satu sumber. Terus kemudian kalian tafsirkan menurut kalian sendiri. Kayak gitu. Selanjutnya adalah Muhammad Yamin. Definisi sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari peristiwa yang didapat dan dibuktikan. Intinya di sini Muhammad Yamin ini bisa dikatakan sejarah kalau bisa atau kalau ada buktinya. Nah, ini udah selesai, singkat. Semoga dari penjelasan yang sebentar ini kalian bisa memahami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.